Musim transfer 2025 hingga 2026 diwarnai kehadiran 3 pemain diaspora, Jordi Amat ke Persija, Rafael Struijk ke Dewa United, dan Jens Raven ke Bali United. Perekrutan ini membuka babak baru peningkatan kualitas Liga 1 Indonesia. Nilai pasar Mads Hilger anjlok hampir 45%, kini tinggal 6 juta euro meski performanya tetap stabil. Situasi ini bisa jadi peluang bagi klub-klub Asia, termasuk Indonesia, untuk merekrutnya dengan biaya terjangkau. Ole Romeni harus pulang lebih awal dari Piala Presiden 2025 akibat cedera serius. Ia memilih fokus pada pemulihan penuh demi menjaga kelangsungan karirnya. Proses naturalisasi Mauro Zylstra sudah masuk tahap akhir dan tinggal menunggu persetujuan DPR. Menpora Dito optimistis keputusan final akan segera keluar demi memperkuat timnas Indonesia. Rafael Struijk menghadapi persaingan ketat di lini depan Dewa United, baik sebagai striker maupun winger. Namun, status U23 bisa jadi jalan emas baginya untuk masuk skuad utama. Cedera memaksa Rivaldo Pakpahan tinggalkan TC Timnas U23 jelang Piala AFF 2025. Ia tetap menunjukkan sikap profesional dan berharap Garuda Muda meraih gelar juara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Goal IDN. Musim transfer 2025 hingga 2026 membawa angin segar bagi Liga 1 Indonesia. Untuk pertama kalinya, tren perekrutan pemain diaspora timnas Indonesia mulai terlihat nyata. 3 klub besar resmi mendatangkan nama-nama berdarah Indonesia yang sebelumnya berkarir di luar negeri. Langkah ini dinilai sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas permainan di dalam negeri. Persija Jakarta menjadi klub pertama yang membuka tren ini dengan mendatangkan Jordi Amat. Resmi diperkenalkan pada 5 Juli 2025, Jordi bergabung dengan status bebas transfer usai kontraknya berakhir dengan Johor Darul Ta'zim di Malaysia. Bek berdarah Sulawesi ini diikat kontrak selama 2 musim dan digadang-gadang jadi pilar utama pertahanan Macan Kemayoran. Selain faktor pengalaman, keberadaan Jordi bisa membawa dampak positif terhadap mental para pemain muda. Tak heran, kehadirannya langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Dewa United tak mau kalah langkah. Tim asuhan Jan Olderyekerin sukses mengamankan jasa Rafael Struijk. Striker timnas Indonesia ini langsung dikontrak untuk 3 musim penuh. Dengan statusnya sebagai pemain U23, Rafael punya peluang besar untuk tampil reguler di Liga 1. Kesepakatan ini jelas menguntungkan kedua belah pihak. Dewa United mendapat penyerang potensial, sementara Rafael memperoleh jam terbang tinggi. Bali United menjadi tim ketiga yang merekrut pemain diaspora, yaitu Jens Raven. Serdadu Tridatu sukses meyakinkan pemain muda berdarah Belanda Indonesia ini untuk menandatangani kontrak 3 tahun. Menariknya, keputusan Jens tak lepas dari faktor pelatih Johnny Jensen yang juga berasal dari Belanda. Kombinasi pelatih dan pemain senegara diharapkan bisa menciptakan chemistry yang solid di lapangan. Melihat tren ini, bukan tak mungkin akan ada lebih banyak pemain diaspora yang kembali ke tanah air. Mads Hilger mengalami penurunan nilai pasar yang sangat signifikan. Dari yang sebelumnya bernilai 11 juta euro, kini harga pasarnya hanya 6 juta euro atau sekitar 113 miliar rupiah. Penurunan hampir 45% ini tentu menjadi tanda tanya besar. Padahal, musim lalu Hilger tampil cukup stabil dan tak menunjukkan penurunan performa yang mencolok. Lantas, apa sebenarnya yang menyebabkan nilainya turun drastis? Salah satu penyebab utama diyakini adalah keputusan Hilger sendiri yang secara terbuka meminta dijual pada jendela transfer musim panas 2025. Meski kontraknya masih berlaku hingga Juni 2026, keinginannya untuk pergi memaksa manajemen Twente untuk menurunkan harga agar bisa cepat terjual. Sayangnya, hingga pertengahan Juli ini belum ada tawaran konkret yang masuk dari klub-klub besar Eropa. Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa peminatnya masih wait and see atau mungkin menawar dengan harga lebih rendah dari valuasi pasar saat ini. Di tengah ketidakpastian soal masa depannya, Hilger menunjukkan sikap profesional. Ia tetap hadir dalam latihan pramusim bersama Twente, menjaga fisik dan fokus penuh sembari menunggu kejelasan transfer. Penurunan harga ini sebenarnya bisa menjadi peluang emas bagi klub-klub luar Eropa seperti dari Asia atau Timur Tengah untuk merekrut pemain berpengalaman dengan biaya yang jauh lebih rendah. Jika ada klub Indonesia yang berani bermanuver besar, ini bisa jadi langkah strategis yang luar biasa. Namun, tetap ada pertanyaan besar, apakah penurunan nilai ini murni karena keputusan pribadi atau ada faktor lain seperti cedera tersembunyi atau penurunan performa yang tak terlihat di statistik?
Jika Hilger ingin menjaga reputasi dan nilai jualnya tetap tinggi, ia harus segera bergabung ke klub baru dan membuktikan diri kembali. Kabar mengejutkan datang dari ajang Piala Presiden 2025. Oleh Romeni dipastikan harus mengakhiri kiprahnya di turnamen lebih cepat dari yang direncanakan. Pemain berusia 25 tahun itu mengalami cedera yang cukup serius yang membuatnya tak mungkin melanjutkan sisa laga. Dalam pernyataan resminya, Romeni mengungkap bahwa kondisi fisiknya membutuhkan perawatan intensif dan waktu pemulihan yang tidak singkat. Kabar ini tentu mengecewakan banyak pihak, mengingat kehadirannya sangat dinantikan oleh para penonton dan penggemar sepak bola tanah air. Keputusan untuk mundur dari turnamen bukan hal yang mudah, namun Romeni memilih bersikap realistis. Ia menekankan bahwa prioritas utamanya adalah keselamatan dan kelangsungan karir jangka panjang. Meskipun rasa kecewa tak terhindarkan, ia tetap menunjukkan profesionalisme dengan segera berfokus pada proses pemulihan. Romeni menyatakan siap menjalani semua prosedur medis dan rehabilitasi yang diperlukan agar bisa kembali dalam kondisi terbaik. Komitmennya ini menunjukkan karakter dan dedikasi tinggi sebagai seorang atlet, bahkan dalam situasi yang paling menantang sekalipun. Meski belum sempat menampilkan performa terbaiknya di atas lapangan, Romeni tetap merasa pulang membawa banyak pelajaran dan kesan positif. Ia mengaku sangat tersentuh oleh sambutan hangat dari masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun di luar stadion. Dukungan dari para penggemar, kata Romeni, memberinya semangat lebih untuk menjalani masa-masa sulit akibat cedera. Bahkan, ia menyampaikan niatnya untuk kembali bermain di Indonesia suatu hari nanti jika kesempatan memungkinkan. Ucapan terima kasih pun ia sampaikan secara terbuka kepada semua pihak yang telah memberinya energi positif selama turnamen berlangsung. Dito Aryo Tejo baru saja mengumumkan update penting terkait proses naturalisasi Mauro Zylstra. Pemain keturunan Bandung ini menjadi salah satu talenta muda yang diajukan PSSI untuk memperkuat skuad Garuda di masa depan. Menpora menyebut bahwa berkas naturalisasi Mauro dan 3 pemain putri lainnya sudah rampung dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM. Kini prosesnya tinggal menunggu tahapan selanjutnya untuk mendapat persetujuan politik dari DPR. Mauro Zylstra bukanlah nama sembarangan. Meski usianya masih muda, ia telah menjadi sorotan karena potensi besar yang dimilikinya di lini depan. Kemampuannya dalam membaca ruang, kecepatan, serta naluri gol yang tajam membuatnya jadi incaran PSSI untuk memperkuat timnas U20 maupun senior ke depan. Tidak heran jika proses naturalisasi ini menjadi sorotan banyak pihak, termasuk netizen yang tak sabar ingin melihat Mauro berseragam merah putih. Namun, jalur administrasi dan politik menjadi rintangan yang harus dilalui terlebih dahulu. Menpora Dito tampak optimistis terhadap kelanjutan proses ini. Ia menyebut bahwa langkah awal dari Kemenpora sudah dituntaskan, dan kini tinggal menanti keputusan DPR RI. Setelah mendapat lampu hijau dari legislatif, barulah keputusan Presiden akan terbit dan Mauro bisa resmi menjadi warga negara Indonesia. Proses ini memang tidak instan, namun koordinasi lintas lembaga sejauh ini berjalan baik. Harapan publik agar prosesnya tidak berlarut-larut tentu menjadi tekanan tersendiri bagi pemerintah. Selain Mauro, 3 pemain timnas putri juga sedang menanti proses naturalisasi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada sepak bola pria, tetapi juga mendukung penguatan timnas wanita. Jika keempat pemain ini berhasil menyandang status WNI, ini akan jadi tambahan kekuatan besar bagi sepak bola Indonesia di berbagai level. Kepindahan Rafael Struijk ke Dewa United menjadi sorotan besar publik sepak bola Indonesia. Namun, di balik transfer bergengsi itu terselip tantangan besar yang harus ia hadapi. Lini depan Dewa United saat ini dipenuhi nama-nama bintang berpengalaman dan tajam. Posisi natural Struijk sebagai penyerang tengah harus bersaing langsung dengan Alex Martins, top skor Liga 1 musim lalu yang mencetak 26 gol. Selain itu, Struijk juga punya kemampuan bermain sebagai winger kiri, tapi di posisi itu pun persaingan sangat ketat. Taisei Marukawa dan Privat Barga sudah lebih dulu mengisi peran tersebut dengan kontribusi signifikan bagi tim. Marukawa dikenal dengan visi bermainnya yang tajam, sementara Barga punya kecepatan eksplosif yang merepotkan lawan. Artinya, tidak akan mudah bagi Struijk untuk langsung menggeser mereka dari starting 11. Belum lagi kehadiran Stefano Lillipali, sosok senior yang memiliki kemampuan serba bisa dan pengalaman segudang. Lillipali tetap menjadi andalan meski usianya tak lagi muda, dan kontribusinya dalam membangun serangan masih sangat vital. Dalam kondisi seperti ini, peluang Struijk untuk bermain reguler akan sangat tergantung pada fleksibilitas, kerja keras, dan adaptasinya terhadap sistem permainan pelatih. Namun, Struijk tetap punya satu keunggulan strategis, statusnya sebagai pemain U23.
Regulasi Super League yang mewajibkan setiap tim memainkan minimal satu pemain U23 sebagai starter selama 45 menit bisa jadi jalan masuk baginya. Jika dimanfaatkan dengan maksimal, status ini bisa memberinya waktu bermain untuk membuktikan diri. Kini semua kembali pada Struijk, apakah dia akan jadi sekadar cadangan mewah, atau menjelma jadi pemain kunci baru Dewa United. Satu kabar mengejutkan datang dari pemusatan latihan Timnas U23 Indonesia jelang ajang Piala AFF. Rivaldo Pakpahan, salah satu pemain yang ikut dalam TC tiba-tiba harus angkat kaki lebih cepat dari rekan-rekannya. Bukan karena masalah kedisiplinan, melainkan karena cedera yang memaksanya mundur dari persiapan tim. Momen perpisahan ini menjadi emosional, apalagi dilakukan saat tim sedang memasuki fase penting. Rivaldo mengaku kecewa karena harus batal tampil di ajang bergengsi ini. Ia merasa selama TC telah bekerja keras, bahkan berharap besar untuk bisa tampil di depan puluhan ribu supporter yang akan memenuhi stadion. Namun, pemain asal Tapanuli Utara ini juga menyadari bahwa pemulihan lebih penting demi masa depan karirnya. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk pulang dan fokus pada proses penyembuhan. Dalam kepergiannya, Rivaldo tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada pelatih Gerald dan seluruh staf yang telah memberinya kesempatan emas bergabung dalam skuad. Ia juga menitipkan doa agar Garuda Muda mampu meraih gelar juara Piala AFF. Sikap profesional dan penuh semangat dari Rivaldo mendapat apresiasi dari rekan-rekannya. Bahkan, ia mendapatkan pelukan hangat sebagai bentuk dukungan moral. Meski harus pergi lebih awal, Rivaldo menegaskan bahwa pengalaman di TC ini sangat berharga. Ia mengaku belajar banyak, baik secara teknis maupun mental. "Saya berharap kita juara. Terima kasih untuk coach dan semua yang sudah dilakukan," ucapnya. Kisah Rivaldo ini menjadi pengingat bahwa perjuangan pemain tak hanya terlihat saat bertanding, tapi juga dalam menghadapi situasi sulit seperti cedera.